Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah media sosial tentang studi kasus hukum mengenai media sosial dengan dosen pengampu Pak Purnama Syahrial Pradini, STMT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erirma Syahpanti, saya dari kelas 21C Arsitektur. Sebelum kita membahas perihal hukum di media sosial ini, kita membahas apa itu media sosial, etika, serta dampak positif dan negatifnya. Apa itu media sosial? Seperti yang kita ketahui, media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang ataupun waktu. Media sosial juga sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, serta bertukar informasi dan ide di komunitas ataupun jejaring sosial. Media sosial tersendiri juga memiliki dampak negatif dan dampak positifnya masing-masing. Di sini ada beberapa dampak positif. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Seperti yang kita alami dan kita ketahui, media sosial memang sangat memudahkan komunikasi baik dengan jarak jauh ataupun jarak dekat. Melalui media sosial juga kita dapat berkomunikasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Kita dapat mengakses komunikasi kapanpun kita mau, kapanpun kita bisa, atau dimanapun kita berada. Yang kedua, memudahkan pekerjaan dan pencarian informasi. Di sini, media sosial berperan sebagai sumber informasi yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan apa yang mereka butuhkan, media sosial bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang ketiga, menjadi sarana pembelajaran. Di sini, media sosial bisa menjadi sarana pembelajaran bagi para pelajar ataupun mahasiswa sendiri. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini, di mana media sosial ini sangat berperan penting untuk menjadi sarana pembelajaran tersendiri. Karena apa? Karena mungkin sarana pembelajaran melalui media sosial ini kita sangat memungkinkan selain berkumpul, berkerumun, atau melaksanakan tatap muka, di media sosial akan memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran tersebut. Yang keempat, sebagai sarana hiburan di waktu luang. Baik kita sebagai pekerja atau mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga atau profesi lainnya, kita juga akan mengalami waktu-waktu luang, waktu senggang seperti itu. Mungkin kita dapat mengakses hiburan-hiburan di media sosial tersendiri seperti aplikasi-aplikasi yang tertera sebagai aplikasi hiburan lainnya. Yang kelima, terbiasa menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya media sosial, kita bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ataupun media sosial tersendiri. Semakin kita mengikuti perkembangan zaman ini, kita dapat mengupgrade pengetahuan dan teknologi yang kita pelajari. Yang keenam, digunakan untuk sarana berwirausaha atau menjual karya. Di zaman seperti ini, media sosial sudah menjadi sarana utama bagi masyarakat, di mana berwirausaha itu tidak harus melalui nyata. Bahkan sekarang banyak yang menjual dagangannya atau menjual karya-karyanya melalui media sosial tersendiri, seperti aplikasi-aplikasi yang tertera sekarang yang sedang booming atau sedang menjadi pembahasan utama bagi masyarakat. Selain dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif. Ada beberapa dampak negatifnya, yaitu yang pertama, mengganggu kesehatan mental. Mengapa
media sosial dapat mengganggu kesehatan mental, karena media sosial juga banyak pelajar yang terganggu jam tidurnya, mereka terlalu larut sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan dunia-dunia mayanya, hingga mereka lupa waktu, lupa lupa waktu tidurnya, lupa waktu istirahatnya, lupa waktu makan. Di sini juga tidak hanya itu, mungkin bisa mengganggu kesehatan mental melewati karena rasa kecemasan, rasa ketakutan, ataupun rasa iri melihat orang lain yang lebih dari dirinya sendiri yang ada di media sosial, itu juga membuat rendah diri terhadap dirinya sendiri, menjadi merasa terkucilkan atau merasa kecil dia dengan orang-orang yang ada di dunia media sosial ini. Yang kedua, menimbulkan kecemburuan sosial. Karena kadang kita melihat orang yang lebih dari kita, kita bisa merasa cemburu atau melihat orang lebih bahagia, kadang kita menjadi cemburu sosial itu ya. Yang ketiga, tersebarnya pornografi. Dengan ini kita tidak bisa membatasi usia, karena media sosial ini juga anak-anak di bawah umur, di batas usia, mereka sudah bisa mengakses pornografi yang seharusnya tidak mereka lihat. Yang keempat, maraknya kejahatan di sosial media. Di zaman sekarang, banyak sekali penipu-penipu atau ya seperti kejahatan-kejahatan itu menggunakan media sosial melalui aplikasi-aplikasi yang tidak seharusnya mereka lakukan untuk kejahatan. Yang kelima, maraknya informasi bohong atau hoax. Kadang kita membaca informasi sesuatu yang ada di media sosial, kita yakin bahwa itu benar. Tanpa kita ketahui informasi itu hoax atau benar. Yang keenam, menurunkan produktivitas. Adanya media sosial ini bahkan bisa membuat mahasiswa atau membuat pelajar, pekerja, atau yang lainnya menurunkan produktivitas mereka karena mereka merasa lebih nyaman bermain media sosial, jadi bermalas-malasan seperti itu. Yang ketujuh, membuat seseorang menjadi individualis. Kadang mereka terlalu asik dengan gadgetnya sendiri, dengan media sosialnya, sampai mereka lupa bahwa di sekitar mereka ada orang-orang yang bisa mereka ajak berkomunikasi secara langsung. Selain dampak positif dan negatifnya, media sosial juga memiliki etika. Apakah harus beretika saat menggunakan media sosial? Justru itu, sebelum kita menggunakan media sosial, seharusnya kita tahu bahwa bermedia sosial juga memiliki beberapa etika. Seperti yang tertera di sini, etika bermedia sosial menurut undang-undang, yaitu menurut Selamat, yaitu agar tak tersandung hukum, kita harus mengenali aturannya. Kita harus kenali aturannya, bagaimana cara kita mengakses, bagaimana cara kita bermedia sosial ini. Kita harus tahu aturan-aturan mana yang boleh kita akses, mana yang tidak boleh, mana yang tidak seharusnya kita akses tersebut. Yang kedua, pahami batas usia pengguna media sosial. Di sini, media sosial sendiri juga memiliki aturan-aturan yang memang dibatasi usia, di mana pelajar hanya bisa mengakses hal-hal yang tertentu dan mahasiswa. Mana yang harus diakses dengan mahasiswa, orang tua juga mana yang harus diakses oleh orang tua tersendiri. Yang ketiga, perhatikan unggahan. Nah, ini menurut saya ini cukup penting untuk kita perhatikan unggahan. Di sini kita harus memperhatikan apa yang kita unggah ke media sosial ini. Karena apa? Karena mungkin orang-orang penjahat seperti tadi yang bisa maraknya kejahatan di media sosial ini, mereka bisa mengakses, mengumpulkan data-data pribadi kita yang kita unggah, mungkin seperti kita mengunggah KTP kita atau mengunggah hal-hal dokumen-dokumen yang cukup penting,
itu tidak seharusnya kita unggah. Kita harus memilih mana yang mungkin bisa dipublikasi atau tidak. Yang keempat, saring sebelum sharing. Kita harus bisa memilih, kita harus bisa menyaring apa yang akan kita sharing tersebut. Mana yang benar, mana yang tidak, mana yang bisa kita jadikan bahan sharing, mana yang tidak. Kita harus tahu mana berita yang benar adanya dan mana berita yang hoax. Di sini saya memiliki contoh permasalahan media sosial terkait UU ITE atau Undang-Undang Dasar. Yang pertama, di sini ada status Facebook yang tertera jancok polisi kurang badok isu-isu kena tilang. Gara-gara menulis status di media sosial, SF yang berumur 22 tahun, warga desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini diciduk tim cyber Polres Probolinggo. Pasalnya dalam tulisan status, janda muda ini menghina polisi dan mengandung ajuran kebencian. Ibu ini, wanita ini, dia mengunggah status yang tidak senonoh, yang tidak seharusnya. Dia meluapkan emosinya di statusnya, status Facebook tepatnya. Nah, pada hari Senin, Kesatreskrim AKP Rianto mengatakan SF menulis status hate speech pada Jumat, tanggal 15 bulan Desember 2017 lalu, setelah ditilang polisi karena tidak dapat menunjukkan kartu SIM. Karena kesal yang bersangkutan, kemudian menulis status di akun Facebook bernama Ferry Damor terangnya. Statusnya bertuliskan, jancok polisi kurang badok, isuk-isuk kena tilang. Atau yang berarti kan kurang ajar, polisi kurang makan, pagi-pagi kena tilang. Lalu dia kembali menulis, pekerjaan polisi lo tanggal tua ya kayak gitu, suka nongkrong di jalan. Kemudian masalah ini ditindaklanjuti. Tersangka dijerat pasal 27 ayat 3, jalur pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Tersangka kami tahan sementara, jelasnya. Di sini pasal 45 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Di sini kita belajar bahwa kita tidak bisa sembarang meluapkan emosi atau kita tidak bisa menjatuhkan nama baik seseorang, nama baik pejabat atau nama baik siapapun itu, bahwa kita tidak harus mengunggahnya di media sosial ini, apalagi jika memang kita yang salah. Kita tidak seharusnya menyangkut pautkan dengan nama baik orang lain. Contoh yang kedua, ada 3 cuitan Ahmad Dhani di akun Twitternya. Kasus ini bermula dari cuitan Dhani di Twitter Ahmad Dhani Pras soal kaum pembela penista agama. Dhani menyebarkan ujaran kebencian atas mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang kita kenali sebagai Ahok, pada Maret 2017 lalu. Ujaran kebencian yang dilontarkan yakni yang menistakan agama si Ahok yang diadili Kiai Haji Ma'ruf Amin, ucap Dhani di Twitternya. Siapa saja pendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Ahmad Dhani Pras. Kalimat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur. Kalian waras. Cuitan Dhani di Twitternya. Cuitan itu diunggah pada 7 Februari, 6 Februari, dan 7 Maret 2017. Sementara Dhani hanya mengakui 1 dari ketiga cuitan tersebut. Sehingga Dhani dilaporkan Jack Boyd
lapisan atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT. Kemudian Dani ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017. Dani dianggap bersalah karena melakukan tindak pidana dengan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian, sehingga didakwa pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT jangtu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT jangtu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat sebagai KUHP. Setelah itu, Dani divonis 1,5 tahun penjara. Menjatuhkan pidana Dani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dani dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, memerintahkan terdakwa ditahan, menerapkan barang bukti untuk dimusnahkan, kata Hakim PN Jakarta Selatan saat membacakan putusan. Dani dianggap terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja, tanpa hak menyuruh melakukan dan menyebarkan informasi, sehingga menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu. Namun, Ahmad Dhani tidak terima divonis. Lalu, Dhani ajukan banding. Setelah resmi ditetapkan bersalah, Dhani mengisyaratkan bakal mengajukan banding ketika menerima vonis 1,5 tahun penjara. Semua proses hukum ada mekanisme. Kita akan menjalankan sebuah mekanisme kalau tidak puas di tingkat pertama, bisa upaya hukum banding, ujar Dhani. Dhani menjelaskan, ia tidak pernah melakukan ujaran kebencian. Politis Gerindra pun menegaskan dirinya tidak memiliki catatan hidup yang membenci orang-orang dengan sara. Kalau saya sih merasa tidak pernah melakukan ujaran kebencian, karena saya tidak pernah merasa membenci orang Tionghoa. Saya nggak pernah punya rekod membenci orang Tionghoa. Partner bisnis saya orang Tionghoa, ujar Ahmad Dhani. Namun setelah itu Ahmad Dhani tetap ditetapkan sebagai divonis. Ahmad Dhani tetap diberlakukan 1,5 tahun penjara. Dari sini kita belajar bahwa memang tidak setiap hal kita tidak bisa sembarangan mengupdate status di media sosial atau bebas mengkritik, mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang bisa menjatuhkan nama baik orang, terus yang melanggar UU ITE. Kita harus tahu apa aturan-aturan bermedia sosial tadi, bahwa apapun yang tidak melanggar ITE kita bisa melakukannya. Tetapi apa yang ada di undang-undang ITE ini kita tidak bisa melakukannya secara bebas, secara apa mau kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.